Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Hari ini kami akan merenungkan tentang Ayub pasal 1. Ayat pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 22. Saya telah membagikan dua paragraf. Paragraf satunya ayat 1 sampai ayat 12. Itu iblis dapat izin untuk menguji Ayub dari Tuhan. Dan paragraf keduanya dari 13 sampai 22. Ayub diuji oleh iblis dan hilang semua kepunyaannya, benda harta dan anak-anaknya. Tentang itu, berdasarkan dua paragraf ini, saya membuat kesimpulannya demikian itu. Ayub di tanah Uz adalah orang saleh, jujur dan takut akan Allah. Tetapi iblis berkata bahwa Ayub takut akan Allah sebab mendapat apa-apa dan mendapat izin untuk mengujinya dengan habiskan segala yang dipunyaannya. Kemudian Ayub hilang segala kepunyaan sampai anak-anaknya. Namun Ayub tetap memuji Tuhan dan tidak berbuat dosa dan tidak menunda Allah. Kira-kira dari ini kita bisa mencari beberapa tentang ajaran siapa Allah. Pertama, ia bermegah anaknya saleh, jujur, dan takut akan Allah. Dan Tuhan, ia telah sebentar serahkan kuasa dunia ini kepada iblis. Dan ketiga, ia tidak memberi nyawanya kepada iblis. Jika begitu, apa ajaran bagi kita? Pertama, kita harus takut akan Allah, sekalipun tidak mendapat apa-apa. Kedua, jangan mengutuki Allah, sekalipun dalam kesusahan, dan melainkan memuji Allah dalam segala hal. Ketiga, bisa mengalami kesulitan, sekalipun tidak berbuat dosa, sekalipun orang benar. Saya membuat aplikasinya demikian itu. Pertama, akan memuji Tuhan sekalipun dalam kesulitan. Kedua, takut akan Allah sekalipun tidak mendapat apa-apa. Dan ketiga, akan menerima ujian dengan senang hati, karena itu saleh. Yang ketiganya, akan menerima ujian dengan senang hati, karena itu salah satu bukti yang kita menjadi kemegahan Tuhan. Sebenarnya dari yang ketiga ini kita harus renungkan lebih dalam. Banyak orangnya berpikir begitu. Pada waktu mengalami kesulitan, pada waktu mengalami penderitaan, aduh, kenapa ini? Kita sudah berubahnya kesalahan bagi Tuhan? Ya, banyak orangnya berpikir demikian. Namun kita harus ingat, pada waktu kita dapat kesulitan dan ujian, itulah bisa menjadi salah satu bukti yang Tuhan bermegah tentang kita. Karena kita menjadi kemegahan bagi Tuhan, sehingga iblisnya menguji kita. Saudara-saudara, memang ada banyak kesulitan. Namun karena Tuhan sedang bermegah tentang saudara-saudara, kita bisa dapat ujian ini. Namun, kami percaya bahwa semua ujian ini akan berlanjut. Dan kita akan mengatasi semua ujian ini. Dan akan memuliakan nama Tuhan. Dalam hari ini, kita praktiknya menolong satu orang dengan tidak mendapat apa-apa. Ya, sekalipun tidak mendapat apa-apa, kita tetap akan menjadi hamba Tuhan. Dan sekalipun tidak mendapat apa-apa, kita harus menolong salah satu orang. Inilah praktik hari ini. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati.